Puan Maharani. Puan Maharani. Taufik Nur Hidayat. Taufik Nur Hidayat. Adi Satria. Adi Satria. Puan Maharani Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang saya hormati, yang kita banggakan bersama, pejabat negara hari ini ya, Wakil Rakyat dari Cilacap, Mas Adi Satria. Selamat datang. Yang saya hormati Pak Kades ya, Pak Lurah ya. Pirang bulan dari Lurah? 8 bulan di Karangtaruna ya. Kemarin di Kumilir ya. Dan yang saya hormati ini, barangkali ada tokoh masyarakat, RW, RT atau tokoh di kader. Dan yang saya banggakan juga ini teman-teman pengurus dari Cilacap Tengah, Utara, Selatan, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, bisa berkumpul, bersilaturahmi di Jalan Damar ini, Karangtalun, bersama dengan Mas Adi dalam rangka kerja sosial. Semoga nanti ini menjadikan barokah buat masyarakat sekitar dan lebih luas. Allahumma amin. Untuk yang kesekian kali, saya lepas masker karena kalau pakai masker ngap-ngap ya, maju tua nggak mau masker ngap-ngap. Tapi protokol kesehatan harus dijaga. Ya jaraknya kan ada 2 meter ya. Yang dekat-dekat tetap pakai masker. Hari ini kita melihat baik langsung maupun mungkin melalui media, ada 2 pergerakan Mbak Puan dan pergerakan di Cilacap dengan Mas Adi Satria. Mas Adi itu anggota DPR RI yang notabene pejabat negara. Beda Pak Taufik ketua DPD dari ketua DPC, bukan pejabat negara ya. Pejabat negara presiden, menteri, DPR RI, bupati, wakil. Kalau DPD provinsi sama kabupaten bukan pejabat negara. Jadi duitnya akan Mas Adi daripada Pak Taufik ya. Pergerakannya Mas Adi selama ini yang masuk menjadi DPR RI yang ketiga ya Mas? Ketiga ya? Saya undang Mas karena memang muda apa kayaknya angel tuane ya Mas Adi ya. Gagaya aja kok rasing miliket mbiyen pertama siapa? Anara. Milih Pak Adi? Tak bisa kelain hati. Gagaya aja. Nomor aja gagaya aja. Umurnya buta berpira ya Ibu ya. Nah pergerakannya terlihat, terasakan ya sejak awal sampai hari ini. Saksinya saya, ketua partai, salah satu calon dan sudah jadi dan calon lagi yang menghormati konstituen, menghormati struktur. Salah satunya adalah Mas Adi Satria. Tepuk tangan. Kenapa saya sampaikan ini perlu? Karena yang namanya Adi Satria jadi pejabat negara adalah hasil dari konstituen. Itu yang saya dipahami Mas Adi. Pinter banget, titele akeh, nek kelalen, sing kerja ngrewangi kesel. Rakyat butuh disapa. Pertama, disapa dok. Guyung bakso bayar dewek asal disengin guyu tok wis seneng. Bener gak ya? Bener ya Pak Gusbandi? Habis dari DPR RI lewat Karangtalun klakson beoro ya pakai kesel ya. Kayak wong jan menggusan siki ya, itu ya. Apa maning begitu senyum tanya terus golek bakso bayari. Nah, ini dilakukan juga oleh Mas Adi.
Ora adigang, adigung, adiguno. Orang dumehna wis dari pejabat negara wis hebat nang Jakarta. Nggo ngapa dodongene? Kalau tidak punya rasa. Nggo ngapa dodo wong kadar pemilu 5 tahun tekani terakhir ditembak saja wis rampung misalkan. Enggak begitu. Apalagi ada aspirasi yang perlu. Sing butuh apa? Sama. Mas Adi di sana bukan duduk, rapat. Rapatnya tidak hanya rapat negara, pas rapat partai dengan DPP ditanya. Apa? Ditanya dong DPP. DPR RI dari PD Perjuangan yang tidak paham wilayah mesti dicoret. Kalau maka di 3 kali jadi DPR RI, artinya DPP sangat mempercayakan kepada kinerja Mas Adi. Benar nggak? Nyalon nang kene jadi kemagusan, ya ada calonan nang kene. Ngapain partai dibikin malu? Ini sudah selalu bahkan nomornya 1 terus ya? Apa nggak pengen nomor 2 gitu? Nomornya 1 kok berumusnya kandi kok. Itu yang pertama. Apa yang disampaikan Bu Mega mesti cocok, tergantung kalau Bu Mega aspiratif mesti cocok. Ternyata begitu dikasih nomor 1, warganya noblos kabeh dan dadi maning. Berarti Bu Mega aspiratif. Ngerti warga sing dikendaki adalah tipikal wakil rakyat kayak Pak Adi Satria. Ya. Menyerap aspirasi, dengar karena ditanya, bukan gak ditanya. Pinter asalin mlebu TV begitu ditakoni nang DPP. Di sana ada apa? Orang ngerti. Petanya yang miskin berapa orang ngerti? Coret. Kudu ngerti. Supaya nanti rapat dengar pendapat dengan kementerian, memberikan masukan, membuat regulasi, membuat undang-undang, membuat aturan sesuai dengan wilayah dapilnya, memberi kontribusi. Wakil yang dari Papua ya harus paham orang Papua. Wakil yang dari Cilacap, Banyumas ya kudu ngerti karakternya emang Banyumas Cilacap. Ya, sekali lagi Mas Adi dari pihak DPP nomor 1 terus, ini orang ngerti yang benar apa. Tapi ternyata DPP-nya juga tidak keliru. Hari ini alhamdulillah Dewan Pimpinan Pusat kita sama dengan apa yang dirasakan masyarakat Kabupaten Cilacap Alhumma. Yang kedua, pergerakannya Mbak Puan. Apa anak sih urung ngerti Mbak Puan? Ngersing kambing abang ini pengurus wis lah. Yang di belakangnya ngerti Mbak? Rame nang medsos, nggak apa-apa. Memang hari ini itu kita dimudahkan adanya media sosial. Wong bener ya tadi keton, wong ora bener tadi keton. Sing risih gua wong ora bener tadi keton, gua risih, bener ndak? Nggak apa-apa. Berproses 25 tahun lagi, 30 tahun lagi, orang akan tahu mana berita yang hoax, mana berita yang mendidik, mana berita yang ada data dan buktinya. Itu ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini pengurus PDI sampaikan, nggak apa-apa, rasa kesuh. Terus gimana? Supaya meluruskan, dengan tanda kutip melindungi pemimpin-pemimpin kita, masuk di medsos, bikin gerakan di sana. Kita adalah Mbak Puan, politisi, ketua DPR Indonesia, ketua DPR perempuan pertama di Indonesia ini. Ya karuan anak Bu Mega ora bisa. Dulu Bu Mega dihujat. Ya karena putranya Bung Karno, enggak, putranya Bung Karno, putrinya banyak. Di partainya beda-beda, ada, bener enggak? Sing payu siapa? Bu Mega. Enggak bisa, tapi orang nyinyir boleh, ya. Termasuk di medsos terbuka aja kemarin di mana? Semeru. Mbak Puan ngirim orang di sana kemarin juga datang. Ini Pak Lurah kan senang. Pak Lurah saya ceritakan gue contoh gitu. Pak Lurah gue ngger Pak Taufik teka nang kene
ketemu RT, RW, Nanurai, senang ora Pak? Kenapa senang ya? Karena apa? Anggaran yang diajukan mesti nanti akan mudah diturunkan karena aspirasinya saya sampaikan kepada mitra di OPD. Undang-Undang 23, pemerintahan daerah adalah eksekutif dan legislatif. Hak keuangan, pengelolaan bersama-sama di dalam perencanaannya setelah UAPPS bersama-sama ya. Maka ngerketekan ketua DPRD ini mesti senang. Dia bilang guyu malah usul-usul Pak Niko dalam Niko rusak Pak ya. Dan itu wajar bagi orang yang paham. Mau cerita sisi kepentingan untuk rakyat. Mbak Puan datang ke sana pasti akan dipermudah. Sisi objektif, proporsional, teka mesti kita nih karena tahu anggarannya ada, karena tahu regulasinya boleh. Dari sisi wong sing ngolor, anak Mbak Puan ngolor, terbantu baik pribadi maupun anggaran pemerintah ya. Tapi wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penyajat. Sing ora seneng udu wong PDI ya menghujat. Erupsi kayak malah masang baliho, bener lah. Bantuannya nggak dicerita. Terus kepriwe jodoh temen kok. Gergelem dilawan sama medsos diluruskan. Masang baliho, balihonya kan bukan pilihlah Puan. Karena tidak setiap hari hadir, fotonya hadir memberikan pesan moral. Tetap tabah, tatap masa depan, misalkan ya. Paham nggak? Ngger wong seneng orang kurang pengalem, wong sangit orang kurang penyajat. Rumus itu. Rumus ya. Begitu wis ora seneng gawa beras ya. Wah, beras ya digambari benoblos. Gini ya, ada orang bijak menyampaikan. Lebih baik orang yang memberi walaupun ada kepentingan dan maksudnya daripada orang yang tidak memberi. Karena yang memberi itu ada orang lain yang mendapatkan manfaatnya. Benar gak ya? Pak Taufik ngomai calalen ya orang 4 ganjarannya urusannya Gusti Allah. Benar gak ya? Malah itu nebai membantu. Anak kepentingan menungsa lumrah. Tapi ada orang yang mendapatkan manfaatnya. Kan kita nggak ngerti ada orang itu hari ini lagi bingung oleh satu beras misalkan. Maka saya pesan kepada semua kader PD Perjuangan. Lihat situasi, ya. Tapi kerja untuk rakyat tidak boleh terhenti hanya karena mereka nyinyir kepada PD Perjuangan. Ya. Sudah, kerja kita adalah rakyat. Rakyat dan rakyat. Pak Jokowi itu sudah luar biasa. Dihujat kayak apa tetap jalan. Ya gini ya. PD Perjuangan berapa persen sih? 20%. 20% ya maksudnya. 20% itu penduduknya 100%. Logika saja. Berarti yang 80% kan bukan orang PD Perjuangan. Terdiri dari bukan orang PDI, senang PDI, apa? Tidak kesukuan karo PDI, bisa jelek-jelekan karo PDI ya. Kalau medsos itu ada 100 orang, ya wong PDI paling 20, sing ora seneng karo PDI 80 atau abstain. Ya enggak? Ya pasti akeh sing menghujat. Wong PDI jatah 20% dari kalkulasi dukungan sing dolanan medsos wong loro. Bener lah kayak wong telu liyane ora maksud. Malah bisanya paling WA karo teleponan kayak Pak Taufik ya. Telu kuwe sing loro bingung internetnya mati karena setuane urung metu. Oh PDI ya. PDI jago di teritorial, jago di infanteri, tapi masih lemah di udara. Hari ini perang udara masuk ke dalam rumah. Hari ini semangat zamannya anak-anak muda banyak yang mager. Ngerti mager? Males? Males geraknya kalau HP.
wis tekan Jogja apa ini, bener lah kayak ngerti kabeh, dom di Barang Jakarta ngerti itu. Maka ini yang harus dijemput, Mbak Puan bagi Mas Hadi bagi beras, kita yang tahu, yang menerima tahu, nggak ada yang tahu. Kalau ini tidak dimedsoskan, Pak jadi ria, nama itunya saja. Kalau dimedsoskan tahu jadi bagus, tergantung orangnya. Yang membaca begitu tertarik, dia akan memberikan bantuan ke tetangganya. Berarti bisa marakna pendidikan moral. Begitu ngerti menghujat, oh gitu maksudnya apa? Menghujat malah kayak lagi nyudah ganjarane. Benar enggak? Nah, terserah yang mau pakai, tapi kita harus sudah mulai mensosialisasikan siapa Puan Maharani, apa yang sudah dilakukan, karena tak kenal maka tak sayang. Banyak kader PD Perjuangan cerita, siapa calon presidennya saya sampaikan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang. Calon presiden Indonesia besok dari PD Perjuangan adalah nunggu keputusan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati. Itu harga mati itu hasil kongres. Orang anak terus wong PDI Bu Risma apik ya apik, Ganjar ya apik, siapa maneng Pak Taufik di calon presiden ya apik, wong PDI itu ngomongin gue kabeh, bener lagi ya? Pak Hadi ya apik, gagah, tapi tergantung Bu Mega, bener lah. Tapi kalau saya mau mundur, mau cerita, melihat lebih jelas, wong PDI yang tidak tergoyahkan ya Megawati. Sudah terbukti, sangat terbukti. Wong sing gembar-gembor PDI, maksa-maksa PDI juga bisa metu, bener lah? Di partai apapun. Tapi kalau ketua umum kita mana mungkin Bu Mega keluar, maka orang PD Perjuangan yang sebenarnya adalah Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, Puan Maharani. Target presiden kita harus bisa menempatkan kader partai untuk memimpin Indonesia. Siapa kader partai? Kader yang benar-benar kader. Ya, bukan hanya numpang. Termasuk gubernur, termasuk bupati. Ini nggak sumpah pocong sih, anak jadi sumpah pocong gitu. Jadi partai aja terus gotolanan, karena partai itu membawa ide dan gagasan. Kalau DPR RI, DPD Kabupaten ada masa reses kok ketemu konstituen, ketemu rakyat, iya rakyat konstituen. Karena semua partai, semua fraksi turun. Ngerwingi milih PDI ya ketemunya karo DPR, DPD, PDI. Ngerwingi milih itu PDI ya ketemu kayak DPR. Karena beda ide dan gagasan. Benar lagi? Pak Jokowi jadi presiden, calon Bu Mega, kata-katanya. Kamu bumikan idemu dari PDI, apa Bu? Kedaulatan pangan, jangan ketahanan pangan. Bedanya apa Bu? Kalau ketahanan pangan, masalahnya makan, tapi berasnya nggak tahu dari mana. Tapi kalau kedaulatan pangan, makan berasnya dari hasil kita. Beda, benar? Nah, maka itu yang namanya ide dan gagasan partai. Ana sih ngomong maning. Ide dan gagasan partai kepriwe? Wong wis dadi bupati, wis dadi presiden, dadi gubernur, melu-melu. Memang mereka ditugasin untuk membumikan ide-idenya untuk siapa? Untuk masyarakat kok. Memang tarung ide, memilih pemimpin dengan pengusungnya adalah bertarung memilih sosok dan ide. Udu mungkon dadi bupati, gubernur, presiden, angkrik-angkrik menikmati korupsi, bukan. Membuat ide-idenya apa? Yang utama mensejahterakan masyarakat dengan proses-proses, dengan mekanisme salah satu kedaulatan pangan. Salah satunya itu contoh ya. Jadi next pada ngomong PDI sih kok dadi terus. Wong sing ngomong biasanya wong ora ngerti. Wong sing ngomong biasanya urung kepengin ngerti. Maka di dalam Islam juga dianjurkan nggak orang ngerti tabayun, takon. Yang bikin heboh itu orang ngerti tapi urung takon wis ngomong, gue sing repot. Bener Pak Alek? Kayak Pak Alek ngapa sih? Jam kerja malah
Orang mangkat takon apa kalian? Acara tekan, kenapa sih acara? Kok tekan kerja? Penting kabeh. Tapi kerjanya diukur Pak Alex bisa ditunda besok, tidak harus hari ini. Benar Pak? Pak Alex punya tanggung jawab sebagai ketua partai. Kedatangan Pak Adi bisa membawa aspirasinya disampaikan pesan ke Pak Adi supaya nanti Pak Adi punya gagasan untuk Cilacap misalkan. Ini kan sama-sama pentingnya. Kerja penting tanggung jawab Pak Alex, ini tanggung jawabnya untuk masyarakat banyak. Itu yang bisa sampaikan Mas Adi, selamat datang. Terima kasih sudah sering rawuh dan memang tidak ada rawuh. Nek bisa Mas Adi malah nang Cilacap di rumah ya. Enggak orang ngomong konde pacar ya, tapi di rumah loh maksudnya loh. Nggak di rumah nang kene kan ketemunya sering ya Pak Lurah ya, endong-endongan ngopi loh. Sudah ada rencana Mas Ganjar? Sudah. Cilacap apa Banyumas? Cilacap baik lah. Cilacap lebih asik kok ya enggak? Nah, lagi mencari ya, dibantu masa nggak pada bantu, jadi kadernya malah. Nah, Mas Adi doakan sehat ya, jadi DPR RI nanti lebih produktif dan lebih membantu masyarakat Cilacap dengan ide-idenya dan usulan-usulan sana ya Luma. Yang terakhir kita doakan Mbak Puan nanti sebagai ketua DPR RI, kader terhebat kita, perempuan yang sudah tidak hanya berteori, praktek, maaf ya, Mbak Puan kayak orang ngerti kesel loh. Pak Taufik ya, Pak Lurah, saya itu kadang aku ngomong dari dulu kesel banget. Mbak Puan menggora loh. Loh jangan ngomong gini loh. Mau numpak pesawatnya kesel kok. Bener enggak? Yang membuat tidak capek adalah rasa tanggung jawab, semangat, dan dilakukan dengan happy, dengan senang. Kurang apa Mbak Puan? Turun. Dan Mbak Puan dan PD Perjuangan, Bu Mega sadar persis bahwa kita adalah hablum minanas dan berusaha. Masalah garis Tuhan itu adalah urusan Tuhan nanti. Mau jadi apa? Tapi hari ini memberikan yang terbaik. Semoga PD Perjuangan kembali memimpin, hat-trick, menang 3 kali dengan punya presiden 3 kali. Allahumma amin. Dan Mbak Puan diberikan kesehatan, Mbak Puan diberikan kemudahan dalam segala hal, dijauhkan dari kesulitan, dan Ketua Umum kita saya yakin bisa memutuskan calon presiden yang selama ini kita kenal. Bu Mega memutuskan dengan perenungan yang dalam. Harapan kita Mbak Puan sehat, harapan kita Mbak Puan tambah hebat, dan terima kasih Mas Adi, sampaikan juga kepada Mbak Puan, masyarakat Cilacap, mengucapkan terima kasih khususnya di Karangtaruna ini kan nanti prosesnya dibagi-bagi ya lewat tim-timnya ya. Salam mungkin dari Mbak Puan nanti disampaikan Mas Adi ya, pembaginya ke masyarakat sampaikan dengan jelas ya, supaya yang menerima tidak hanya melihat gambar, tapi paham bahwa Mbak Puan ini melonggong apa sih, ngerap nyalon presiden tok sih bagi-bagi, ceritanya kepentingan, bener nggak? Mau kita tahu kok bagi beras hari ini nggak penting, tapi bukan itu. Setelah COVID ini mereda, ada dampak sosial, ekonomi rakyat yang masih perlu cara menceritakan ditanting. Baik dari kebijakan, termasuk UMKM, dari bantuan yang terus-menerus, dan dari kepedulian baik DPR RI, apalagi ketua DPR-nya. Dan hari ini bukan omong doang, tapi sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini berkah, barokah buat kita semua, barokah, berkah buat PD Perjuangan dan buat Mbak Puan Maharani serta Mas Adi Satria. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka, merdeka. Satu yang saya garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan Mas Taufik, satu saja ya Mas Taufik, teruslah kita berbuat baik walaupun orang tidak pernah menganggap baik. Insya Allah Gusti Allah mboten sare kados mekaten. Mas Taufik setuju nggak? Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Puan Maharani yang hari ini memberikan pembagian beras untuk kami masyarakat Kabupaten Cilacap yang hari ini dikirimkan langsung oleh perwakilan kami DPR RI.
Mas Adi Satria, dan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih dari kami. Mbak Puan, perempuan